parenting job becomes more complicated in my opinion ya. The first 4 years, paling nggak 2 tahun, itu memang heavy, berat. The mom is their whole world. Dari mom, then she builds her sense of the world and peace. Jadi I think one of the biggest difference with the Asian parenting yang aku lihat itu lebih ke dictate. Jadi kamu harus gini, kamu harus gitu. Harus gitu. And I think a lot of us know ya, kayak mungkin ada beberapa hari yang kasih screen time agak banyak karena kita lagi sibuk. And then after that, oh it's not good, let's go back to less screen time. Please Jay, itu mami nggak mau gitu sama Cici, cuma Meme itu nggak diem dan mama pusing, bisa nggak sih bantu mami? Parenting Story. Halo parents, selamat datang di Parenting Story bersama saya Ica. Dan di sini kita akan membahas dunia parenting update berdasarkan real life story of parenting. Di sini kita sudah kedatangan ya seorang moms 2 anak dan sampai sekarang tuh masih cantik banget nih. Halo Kak Christina. Hai. Gimana nih kabarnya sekarang Kak? Baik banget. Okay. Very good. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, aku mau sedikit ini sih Kak bermain setuju tidak setuju. Oke ya, Kak Christina, setuju atau tidak setuju menjadi orang tua itu sulit? Setuju. Why? Kenapa Kak? Karena kita mulai hidup baru, ada banyak hal yang kita tidak akan mengalami kalau belum pernah menjadi orang tua. So every step is a new challenge. Every day, every month, every year, everything's changing dan kita harus bisa mengadaptasi ke keadaan yang baru. Dan itu sulit sebenarnya. So I think it's difficult. Sampai sekarang juga, sekarang kan umurnya Sophia udah 7 tahun, ya. Malah aku kerasa tuh waktu bayinya itu paling gampang. Setiap tahun more challenging karena mungkin sudah tidak terlalu susah untuk ngejaga dia, ngerawat dia ya, basicnya dia sudah bisa. Tapi then we have emotional development, psychological development, social development, yang parenting job becomes more complicated in my opinion ya. Setuju atau nggak setuju? Anak itu harus dimarahi dulu baru ngerti. Enggak setuju. Sama sekali aku nggak setuju. Itu kalau dimarah itu sebenarnya mamanya yang tantrum. Bener nggak sih? Kita yang kurang bisa kendali emosi sehingga kita marah. Mana ada mama yang kayak dia santai. Oke bentar ya, tak marahin anak dulu biar dia ngerti. Terus habisin. Kan nggak ada. Sebenarnya yang terjadi kita yang kurang bisa kendali emosi dulu, baru kita. Nah, menurut aku ya. So every time I get angry to my kids itu setelahnya aku menyesal. Dan aku malah ngerasa kayak sebenarnya mereka nggak terlalu got the point. Yang mereka ngerti itu, oh mami lagi marah ya udah gitu ya. So they're more worried about me daripada the problem. In my opinion. Oke. Setuju atau nggak setuju, orang tua itu nggak harus nih minta maaf ketika mereka salah? Aku selalu minta maaf. Setiap orang tua kan dia punya kesalahan, prinsip juga beda-beda ya. Tetapi menurut aku tuh kalau aku mau mengajarkan anak aku untuk ada humility. Ya. Humility di dalam Indonesia itu apa ya? Kerendahan hati ya. Benar. Dan juga sangat penting anak bisa sadar kapan dia salah. Kalau orang yang tidak bisa sadar kesalahan dia di mana, nanti kalau dia tumbuh itu it's not going to be good. They will have a hard time evaluating themselves. Nah, kalau orang tua sendiri nggak bisa, tidak punya kapasitas itu, bagaimana kita mengajarkan anak untuk sadar kalau dia salah atau enggak? Ya dari diri kita sebagai orang tua dulu. We set the example first. Terus misalnya kita salah, ya udah apa yang kita harus lakukan? Minta maaf, baikan, cari solusi, move on. Nah, in my opinion, dengan orang tua minta maaf ketika dia salah, itu sebenarnya mengajarkan anak untuk punya self-reflection. Betul. So next time kalau anaknya salah, dia juga bisa tahu, oh ya aku salah juga kok ya. And also to understand that even as an adult, we also make mistake, and it's okay. Karena sometimes anak dia bisa kayak
takut untuk bikin mistake kan. So I believe orang tua harus model good behavior. Betul, setuju first, banget. In my opinion. Aku sebagai anak juga meniru apa yang kayak orang tua lakukan sebenarnya, karena memang parenting pertama itu adalah orang tua. Dan sebenarnya mereka tuh not what we say but what we do. Betul. Kalau nanti when misalnya you have a boyfriend, right, or a husband, satu hari misalnya kamu ketemu sama orang yang dia tidak punya kapasitas untuk self reflection, dia tidak punya kapasitas untuk sadar kapan dia salah. Benar. You will think they're weird, right? Oke. Ya kan? Iya benar. Orang ini kok, apalagi kalau misalnya kamu kerja sama dia in the workplace, coworker gitu, kok orang ini nggak ngerasa dia salah gitu. Terus dia juga nggak pernah mau minta maaf juga, dia nggak pernah mau baikan, dia nggak pernah mau tunjuk bahwa dia itu responsible for the hurt that he caused and berusaha untuk repair membenarkan situasi. Pasti kamu lihat ke orang tuanya sama. Iya. The apple does not fall far from the tree. Ya kan? Aku juga percaya kayak gitu. Karena hampir mirip tuh. So even as a parent, you can tell your child, you have to be bertanggung jawab atas kelakuanmu, kamu harus berani, kamu harus minta maaf segala macam. Tapi kalau orang tua tidak bisa, anaknya juga nggak akan bisa. Oke. So that's my opinion. Oke, setuju atau nggak setuju nih? Menjadi seorang ibu itu harus memiliki pendidikan yang tinggi. Menurut aku, soal pendidikan tinggi itu sebenarnya you don't want to say yes, because itu juga ada hubungan dengan access to education, right? Yes. Like let's be honest, tidak semua orang harus berpendidikan tinggi. Tidak semua orang punya akses ke pendidikan tinggi, ya kan? Misalnya kamu lucky enough to be born in a family yang punya resources yang bisa kirim kamu ke university dan segala macam, ya that's great, right? Tetapi seandainya tidak, you can still learn and self-develop. Benar. Dan itu juga ada orang yang berpendidikan tinggi, tapi dia juga nggak punya kapasitas untuk self-develop. Betul, setuju. Ya kan? So I think that high education helps for sure. Tetapi seandainya you don't have that, you can always learn to improve yourself. Dan itu sebenarnya dari personality kita dan our drive to constantly learn and self-reflect. Pertama kita harus sadar, kita ini kurang nih. Ya, orang yang merasa dia paling benar, dia nggak akan bisa maju, ya kan? Setuju. The first thing is, I think something's not right here. Where's my weakness? Where's my strength? Then how can I improve? Nah, dari situ kan belajar, dengar podcast, belajar dari buku dan lain sebagainya. But I think that nowadays there's no excuse. Sudah nggak ada ya batas barrier for information itu sudah nggak ada. Ya, jadi it's up to us to learn as much as we can. Mungkin kalau zaman mamaku, zaman nenek dan lain sebagainya, kan mereka nggak ada akses, mau cari di mana kan. Mereka emang belajar parentingnya atau belajar sesuatu dari turun temurun kayak gitu kan. And it's easy to get stuck in the bad habit. Iya. Kayak mamaku, dia pernah cerita, enak loh kan waktu aku baru punya Sofia ya. Enak loh kamu dikit-dikit Google. Aku dulu harus ke library. Check out buku. Bener. Mamaku juga sempat kayak, enak sekarang gitu, apa-apa tuh bisa dicari. Dulu mama tuh kayak buat misalnya untuk masalah parenting MPASI contohnya ya, itu kan nggak terlalu terbuka untuk ini paling ditanya tetangga atau misalnya dari nenek mungkin kayak gitu. Dan sekarang kan as we know like information juga berubah waktu ke waktu. Betul. Jadi kayak apa yang aku lakukan sama anak pertama itu sangat beda dengan anak kedua, sangat beda. And that's just jaraknya berapa tahun ya? 3 tahun. Because of the new updated information. Kemarin A is the best. Ternyata sekarang B. Jadi you have to try to find the middle ground, I think. Jangan terlalu extreme one way or the other. Tapi itu juga bikin satu lagi headache for parents of information overload juga ya. Kita harus gampang ngefilter sumbernya dari mana. Benar. Kadang kan orang-orang memang nggak bisa kayak apa yang dibaca. Kan kalau orang sekarang bilangnya tuh, kamu punya standar TikTok, standar Instagram gitu. Dari lihat aja tuh kayak langsung kayak aku harusnya kayak gini ya. Padahal kan belum tentu itu tuh benar apa yang terlihat itu gitu. Oke. Setuju atau nggak setuju anak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu?
No, big no ya. You know, actually I believe in the principle of it takes a village. Oke. It really does. Jadi pertama ya ada 2 orang tua, ayah dan ibu. Ya. Kemudian juga ada orang lain di lingkungan sosial dia seperti oma, opa. Itu juga bisa other people around like your nanny dan lain sebagainya. At the end of the day, the responsibility tetap di orang tuanya ya. Tapi other people yang di dalam lingkungan itu juga influence the children's life a lot. And influence us too, right? So I like to say it takes a village. Karena juga mungkin sebagai ibu kalau kita merasa bahwa waduh ini semua di pundak aku itu kena mental banget loh. Benar. Makanya kayak stres gitu ya. Stres, aku tuh nggak mau. Banyak perempuan merasa kayak aku tuh nggak mau. Aduh kasihan suamiku udah sibuk. Aku nggak mau bebani dia dengan urusan aku. Sebanyak-banyak mungkin aku diem gitu. And sometimes that might be true, but maybe there are other people around yang juga bisa bantu as well and support juga. But no, it's not only the mom. Wah, udah banyak banget ya pembahasan kita di setuju nggak setuju. Oke, nah sekarang who is Christina Brennan? Who am I? Okay, so I'm a mom, I'm a wife. Aku sekarang ini lebih pilih untuk jadi ibu rumah tangga dan at the same time I'm also doing content creation. Aku suka banget sharing-sharing sama orang yang di Instagram aku. Aku juga suka banget cari produk dan kasih opini aku ini gimana itu gimana. Sebenarnya that was my favorite thing to do when I just had my baby dan aku tuh kayak di rumah itu nggak mau main. Let's share about this, let's share about that. Itu became some kind of enjoyment for me. Dan disitulah mulai di Instagram, mulai lebih muncul di Instagram about in the mom department ya, kayak lebih sharing tentang mom and kids. Itu sebenarnya growing from my time in early motherhood. Dan aku juga rasa kayak aku tuh butuh reach out dan connect with other moms yang mungkin in the same situation as me. Kan kalau kita di rumah itu sometimes we're quite alone, it's a bit lonely ya. Tapi dengan ada komunitas di Instagram, aku bisa chatting sama mami-mami lain di DM. And from there it all grew. So right now I'm on Instagram a lot sebagai kayak influencer or content creator gitu. Tapi ya it all started from that. Oh, boleh spill dong channelnya apa? Mungkin mau join kan? So Instagram aku is Christina__Brennan, ada double underscore karena satu underscore was taken already I think ya. So sorry for the inconvenience. Christina__Brennan. Kalau mau join channel langsung aja karena di situ Kak Krisna sering berbagi informasi. Aku kebetulan join. Oh iya, sering kan? Bisa join my channel over there. We go on a journey guys. Aku lagi mood apa, lagi doing apa. Biasanya aku suka share the things I learned, the struggle that I had, gitu. Iya, dari dulu aku sebenarnya juga sering ngikutin Kak Christina tuh sering berbagi tentang parenting juga sih ya. Kayak enak banget sih pembahasan kakak tuh bener-bener kayak detail gitu ya. Kayak mudah kita kayak ternyata untuk sesuatu hal Kak Christina tuh jelasinnya memang gimana ya kayak oke, kita terima gitu kayak seneng banget gitu. Thank you very much. Nah, beberapa waktu yang lalu kita lihat Kak Christina tuh sempat ada ke Kanada ya bareng Sophia dan juga Ellie. Itu cuma bertiga doang ya Kak ya? Aku udah 2 apa 3 kali ya sampai I forgot ya. 3 times already. 3 times, Dan pertama kalinya itu Ellie itu masih 18 bulan kalau nggak salah. Masih Nah, gimana nih pengalamannya membawa kayak cuman bertiga itu gimana? Apalagi sekarang kan membawa toddler ya bahkan ya pasti banyak banget PR yang dilaluin gitu. Waktu yang pertama kali itu Ellie dia masih belum bisa lancar jalan loh. Kayak masih sedikit kurang bisa. Dia 16 apa 18 bulan sekitar itu ya. Jadi aku harus banyak gendong, harus sebenarnya at that time itu aku lama nggak ketemu orang tuaku. Nah, jadi I have to go home. Dan ada pilihan nih aku bisa tunda sampai tahun depan atau memberanikan diri and just go with the kids, right? So I was thinking we'll just try, we'll just do it. Yakin aku bisa ya. And it was hard loh. Aku sampai research semua detail kayak nanti kita transit itu di
Jepang. Nah di Jepang ternyata aku udah tahu di toiletnya itu ada tempat buat nitip anak kecil gitu kan di toiletnya. Jadi oke, nanti aku bisa taruh Ellie, karena aku nggak bisa ditaruh Ellie di mana-mana, karena belum masih baby ya, saya masih kecil gitu. Apalagi di bandara tuh. And then kita bawa barangnya banyak. Untung I'm very strong and the kids are okay. Dan yang surprise me itu anaknya tuh lebih pintar dari apa yang kita tahu. It really surprised me. Soalnya waktu itu kan aku sangat worried ketika aku harus ke kamar mandi, nitip anak dong di kursi, gimana ini. Ternyata tuh bisa kok diem. aku tuh 100% gak yakin. Tapi aku taruh makin lama ke bathroom. Oke. Kamar mandi aku kayak masih intip-intip. Are they okay? They're fine. It was amazing. It was so amazing. Sofia juga waktu itu kecil sekali kan. She was how old? Maybe like I cannot remember 5. Kayak masih kecil gitu ya. Tapi ya we survived and it was good. It ended up being the best decision karena dari situ aku sadar bahwa ternyata tuh aku kuat loh. Iya. Aku bisa gitu. Kalau kita nggak pernah challenge diri sendiri, kita juga nggak tahu. Benar, setuju. Aku setuju. Where our capacity is, right? Benar. Kadang tuh ketakutan tuh hanya ada di pikiran kita ya. Kalau misalnya kita udah ngejalanin itu kayak, oh ternyata kayak gini gitu. Ternyata nggak seburuk apa yang kita pikirkan. And it was very nice for and you have to of course research all of the points. Yang penting kan kita kan bawa anak, kita tuh harus aman. Kan? Tapi selama you already research everything, kamu udah tahu, semakin baik yang kamu tahu itu semakin buat aku ya makin tenang daripada nggak tahu apa-apa. Benar. Iya. Ya kan. Kayak apalagi untuk perjalanan pertama itu penting banget. Research. Kayak anakku masih pakai popok kan, terus kayak ini ada changing tempat ya di mana, terus nanti kita sampai kita cuma rara 1 jam transit nih, ini bisa beli popok di mana. Nah itu semua kita plan dulu, nanti di sana kita udah tenang. Iya. Bikin lebih agak lega di perjalanan. Nah aku juga sempat ngeliat nih ya di Instagram story-nya Christina pas saat di Kanada juga nih. Ada caption nih di story-nya, simple things but they mean so much. Cici tuh sampai ngomong, I can be myself, I can play how I want to, I don't have to be good here. Emang seberapa beda sih parenting di Kanada dengan di sini? This actually waktu Cece bilang itu ke aku lumayan drop sih, soalnya aku sadar banget. Jadi di Indonesia itu a lot of focus is behavior. Anaknya itu duduk rapi, diem, manis, nggak ngejawab. Benar. Itu yang dikira pintar. Iya. Di sekolah tuh kayak kita, tangannya di sini, terus kayak dia mau jawab gitu ya. Dan bukannya itu kayak misalnya ke mall atau lagi hangout sama teman-teman mami nih, itu anak itu has to be quiet, still, nggak boleh main kemana-mana. Makanya itu disuka kasih iPad kan. Iya. Diem. Misalnya mereka lagi curious, lagi cari, misalnya lagi manjat-manjat sini sana gitu kayak, wah itu dilihat, itu nggak bagus, itu diliatin, aduh reseh anak itu, dan the problem is it reflect negatively on us as parents, ya kan? Jadi banyak fokus itu, kalau bukan hanya aku ya, tapi I think most moms is how can I make my kid behave, terutama di public, ya. Dan sedangkan kalau di Kanada, Amerika tidak terlalu seperti itu. Jadi anak dia engaging, dia gregarious, dia banyak pertanyaan, itu malah dikira pintar. Jadi anak yang diam enggak, malah penasaran ya kok diam gitu. Kok enggak apa-apa sih, malah yang bertanya terus, yang suka, yang bisa, yang pintar ngejawabnya lucu lagi. Atau dia suka explore, kayak misalnya di playground, di area main, dan dia explore, manjat sini sana gitu. Itu yang dikira pintar, atau setidaknya anak lebih bebas berekspresi, right? And they don't use iPad. Jadi kalau misalnya kita masuk ke restoran, food court atau dimanapun, no kid will be with an iPad. Like the only child yang ada iPad itu sebenarnya anakku. Terus orang-orang lain kayak lirik, orang tua lain kayak lirik aku kayak, soalnya anak mereka kan yang mau lihat kan. Lama-lama aku yang gak enak, aku put the iPad away. And then
because of that anak nggak dikasih screen time itu memang wajar lah anak lebih gerak-gerik kan. Benar. Kesini itu sama. So I think that Sophia felt happy that aku nih di sini aku bebas berekspresi gitu. Aku mau lari lah di mall, it's okay. Aku mau ngejawab dikit-dikit, aku nggak harus behave so strict gitu. Iya. And I was like, okay. Jadi tenang gitu ya. Dia lebih happy. Kalau Kalau dia bisa seperti itu, kita di mana dia bisa explore this, explore that. Kalau misalnya lagi itu juga totally fine kalau di sana itu misalnya ada anak lain. Dan anakku langsung datang, hi, how are you, bla bla bla, itu normal. Kalau di sini kan enggak toh. Kids start me like, jangan ganggu orang, kayak gitu tuh. sini nanti orang ini. Sini ya. So I feel like over there maybe kids can be kids, I think. Iya. Dan nggak terlalu ada tuntutan dari orang tua untuk behave. Oke. Apakah hal ini yang membuat Kak Christina tuh lebih nyaman nih untuk menggunakan bule parenting? Lebih, ya bule parenting itu memang lebih bebas. Lebih bebas lagi ya gitu. Lebih bebas. Tapi dengan rules loh. Jadi selalu ada aturan juga, ada aturan ketat kayak misalnya jam 8 tidur ya it's bedtime. Tapi lama-lama tuh anak-anak jadi lebih terbiasa nggak sih Kak? Iya. Dengan yang kayak gitu. Jadi memberikan kayak waktu buat anak tuh malah anak lebih menghargai waktu jadinya ya. Jadi I think one of the biggest difference with the Asian parenting yang aku lihat itu lebih ke dictate. Jadi kamu harus gini, kamu harus gitu. Harus gitu. Kalau Western parenting itu lebih ke minta anak berpikir, kenapa mami maunya seperti ini? Iya. Kenapa kayak ada kejadian kemarin itu anakku tuh nggak mau tidur udah jamnya. Terus aku bilang, udah kalau nggak mau tidur nggak apa-apa. Tapi besok kan kamu ada ini. Kegiatannya padat. Nanti Cece capek nggak sih? Gimana sih kalau misalnya malam ini Cece tidur jam 8, nanti di weekend kita bisa tidur lebih late. And then akhirnya dia milih untuk tidur lebih early. Tapi pernah ada kejadian yang dia milih untuk stay up late. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi besoknya jam 6 kamu tetap bangun ya. Jadi mungkin that type of thing lebih kasih anak pilihan di dalam batas ya. So choice. And if you make the wrong choice, it's okay. Tapi kamu harus nerima konsekuensinya. Nah, seperti itu. But from what I know of the Asian parenting, it's like, no, you need to go to bed now, gitu ya, kayak gitu ya. Lindungi peralatan makanmu dengan Northopidis Dryer. Double protection dan bunuh kuman hingga 99,9%. Northopidis Dryer, solusi peralatan makan higienis nomor 1 untuk keluarga. Ngomongin tadi tentang screen time, seru sih ya. Kalau misalnya Kak Christina tuh lebih ada waktu-waktu tertentu nggak untuk memberikan handphone gitu kepada Ellie dan Sophia? Yes, so I tried no screen time. It was very difficult for me. Oh, okay. Because I think a lot of parents know like screen time itu sebenarnya kasih kita break juga nggak sih? Ya kan kasih kita waktu untuk kayak misalnya mandi atau atur barang-barang kita. So it's a useful tool from that point of view. Tetapi itu juga kalau berlebihan itu juga nggak bagus. So Benar. And I think a lot of us know ya, kayak mungkin ada beberapa hari yang kasih screen time agak banyak karena kita lagi sibuk. And then after that, oh it's not good, let's go back to less screen time. So kalau sekarang itu aturan aku tuh ada sekitar 15-20 menit setelah mereka makan dinner. Jadi mereka boleh, tapi namanya anak ya, kayak aku tuh lagi mandi, I swear aku taruh handphoneku di situ ya. Pas aku lagi mandi, aku lah, where's my phone? Udah hilang. I think that happens to everyone. Itu kadang-kadang mereka juga pintar nego, kira aku lagi pegang handphone lah, tapi you're on the handphone. Gimana mau bilang enggak gitu? Mommy's working. So I'm trying to reduce, I really am.
karena memang sempat ada waktu yang screen time itu memang agak banyak kayak. Tapi mereka tuh pernah tantrum nggak kayak nggak izinin nih, contoh ya misalnya nggak izinin, pernah ini nggak gitu tantrum atau gimana? Kalau diambilin ya of course dong. Kayaknya itu yang anak yang nggak tantrum kalau handphonenya diambil itu 1 in a billion lah. They will want to try to keep it, right? Tapi ya yang penting itu kita tuh tegas gitu. No, it has to be the evening. Kadang-kadang memang aku kadang-kadang kalah juga kayak mereka tuh tantrum nangis terus too cute lah ya udah 5 minutes gitu. Itu of course pernah terjadi ya. Susah sekali loh kalau anak itu gemes terus. Iya. Kadang aku juga udah besar sih, susah juga untuk membatasi waktu kadang. That's the thing. Udah ngeliat scroll Instagram, oke janji ke diri sendiri nih ya. Oke, aku akan main Instagram atau main handphone tuh cuma 1 jam doang. Nggak nyangka scroll udah 2 jam. 2 jam ya. Dan belum lagi tuh games. Sekarang gamesnya itu makin bener pintar. banget. Jadi anak-anakku mereka tuh suka banget fashion game. Jadi itu game yang nggak ada tema dan mereka bisa dress up the girl. Iya. And when they play that, it's very cute, right? And aku juga excuse to myself like, okay, mereka belajar cantik gitu, jadi kayak ada manfaat. Biasanya positifnya ya. Itu biasanya yang mereka suka main kalau evening ya. But I know like dari sisi kita itu memang susah banget membatasi diri untuk gak pegang screen gimana. Iya, betul. Kan. Ya, so we try to limit ya. Nah, ngomongin parenting lagi nih Kak. Zaman dulu tuh kita sering banget kayak denger nih ya istilah kayak anak besar itu harus selalu ngalah sama yang kecil gitu. Terus bahkan sampai kayak anak kasih sayang itu lebih besar tuh ke anak yang kecil dibandingkan yang besar gitu. Menurut Kak Christina itu gimana? Itu benar-benar bisa terjadi. Jadi sebenarnya tuh aku punya 2 anak perempuan dan sebenarnya aku juga adik. Aku punya kakak perempuan, right? Jadi aku tuh inget banget perasaanku sebagai adik, ya kan. Dan sekarang karena aku punya anak Sofia yang besar, sekarang aku ngerti perasaan ceceku. Oh ya dia gitu ya, kenapa? Jadi and I try to explain to Sofia, kayak misalnya dia tuh bisa kadang-kadang sedikit jealous kalau adiknya selalu mau mengikuti, ya kan? Sofia pilih baju, ini harus sama. Dia harus sama. And I explain to Sofia, itu karena aku pernah ya jadi adik ya, jadi aku tahu, bukan pernah sih, aku masih adik, tapi aku inget, tapi adikmu itu ngerasa bahwa Cece itu paling keren, paling pinter, tidak ada yang lebih dari Cece, makanya dia tuh mau mengikuti, ya kan? Jadi aku coba kasih Cece pengertian from that side, and dia bisa terima so far, like okay, adikku tidak mau mengganggu, tapi dia mengikuti karena dia mikir aku tebas. Jadi keren. Bisa jadi dia jadi apa ya kayak dia inspirasi bisa, gitu. Dia inspirasi buat memenya. Jadi dia lebih bisa mengerti memenya kayak gitu ya. Oke. Nah, soal ngalah atau enggak ini susah banget. I don't think it's fair. Kalau yang kakak selalu harus ngalah, I don't think it's fair. Tetapi kalau kita hitung seberapa kejadian yang mungkin lebih banyak kakak yang ngalah. Biasanya tuh kita ibu yang minta ngalah. Kenapa? Karena yang pertama bisa diajak omong, yang kecil sangat tidak mau menerima apapun ya, pokoknya dia harus dapat. Jadi it's easier to calm the situation down dengan minta kakak yang ngalah, menurut aku ya. Jadi it starts like that. Tetapi menurut aku itu suatu hal not so good, tidak terlalu baik untuk dilanjutin selalu ya, karena pasti ya kejadian a moment where the older sister feels like aku nih nggak ada value. Benar. Aku itu dampaknya jadi ini ya. Dampaknya panjang. Okay. So I try to be as fair as possible. Meme diajak negosiasi dulu. Kalau dia bener-bener nggak mau, Cek please, hanya biar mama tenang gitu please.
You know, but I try to explain to her as well, right? Like, Che, please Che, itu mami nggak mau gitu sama Cece, cuma Meme itu nggak diem dan mama pusing, bisa nggak sih bantu mami? Jadi aku lebih coba nge-framing that she's helping me. So we can all have peace. Jadi itu juga trying to avoid the feeling of she feels I don't love her. Kalau Cece pernah bilang sama aku one time, I think you prefer Ellie over me. We try to talk, and then I explain to her, kadang-kadang lo mama gitu tuh karena Ellie tuh unreasonable gitu, sedangkan Cece masih bisa diajak ngomong ya, jadi untung she can understand. Nah, akhir-akhir itu Kak Kristina kita sering ini ya, kayak mendengar istilah parents gaslighting. Nah itu kayak gimana orang tua tuh seolah tuh menyepelekan anak, bahkan tuh bisa jadi ghosting gitu ya. Nah, menurut Kak Kristina nih, gimana pendapat kakak tentang dampaknya si gaslighting ini bagi anak-anak? How bad is it? If you can give me an example, kayak gimana? Contohnya nih, misalnya kita janjian buat ke mall, misalnya jam 4 sore nih gitu. Tapi anaknya udah nunggu gitu. Ternyata kita mungkin ada schedule lain gitu, dan kita nggak kasih tahu anak kita gitu. Tiba-tiba ya udah kita biarin aja udah lewat jam 4, jam 5 tuh nggak kita ikutin janjinya gitu. Jadi kan bikin anaknya tuh jadi sedih ya kayak. Ya, sedih banget. Jadi merasa aku bikin janji sama orang tua tapi disepelekan kayak gitu. I think that there's very important things. Guilt tripping itu bikin dia ngerasa guilty. Mom's favorite weapon. The best one is I carried you for 9 months, right? Kalau kita sudah kalah di setiap poin, keluar senjata yang paling besar. So gaslighting, guilt tripping. Guilt tripping itu bikin anak rasa bersalah. Nurut karena dia rasa bersalah. Itu not good. Sama ghosting itu kayak what you're saying, like cuek and silent treatment kayak gitu itu kan sama anak. It's not good for the kids. It's not good for their development at all. Saya kalau kita bisa memposisikan diri sebagai anak ya, the mom is their whole world. Dari mom, then she builds her sense of the world and peace. Ya kan? Jadi kalau mama ini kata-katanya nggak bisa dipegang, bahkan aku nggak bisa yakin she really love me. Then everything that she centers her world itu jadi kayak fragmented. Benar. They don't really understand where is their place in the world. Aku ini berharga apa enggak? Am I valuable to other people or not? Am I respected or not? Karena kan sebenarnya yang the first person to teach the child self-respect is a mom. Ya kan? I respect your feeling, I respect your effort, I respect your time, ya kan? Dari situ anak tuh benar-benar belajar ya. Nanti takutnya ke depannya dia juga jadi nggak respect sama kehidupan dan banyak itu malah itu anak-anak lama-lama kayak kebal dan cuek sama mamanya sendiri, ya kan? Karena relationship nggak dibangunkan dan nggak dibikin kuat dari kecil. And it also bukan hanya itu sebenarnya ajarin anak untuk manipulasi. Iya. Ya kan? Coba kalau kita guilt tripping sama anak sering, itu nanti satu saat dia pasti guilt tripping kita. Benar. Dan sebenarnya mereka belajar communication pattern itu dari kita. Iya. Dan of course memang ada waktu kayak misalnya kita udah janjian ini nih, tapi tiba-tiba plan change, ya. Setidaknya kita bisa ke anak dan ngebahasin dong, hey sorry, ini ada ini, gimana kalau kita tukar sama waktu lain kayak gitu ya. Setidaknya orang tua kasih give the child attention and care. Yeah. Jadi mereka merasa dihargai ya kalau udah jujur duluan kayak nggak bisa di jam segini kita ganti jadwal lain gitu. It's okay sebenarnya anak tuh nerima ya kayak. Nerima. Tapi biasanya it's okay dan itu sebenarnya foundation relationship kan. Benar. Oke. Nah, Kak Kristina, benar nggak sih seorang ibu tuh harus memberikan seluruh hidupnya untuk anak? Okay, so I struggle with this. Karena aku memang pernah lewat tahap ini. Dan pertama, I just want to say the first 4 years, paling nggak 2 tahun, itu memang
heavy, berat. Dan kita harus, bukan harus sih, menurut aku tuh memang ada banyak hal yang kita harus sacrifice or let go for our kids. Right? Memang banyak sekali, apalagi kalau kita ASI ya, because we have to be there with the child, right? Waktu kita untuk ini ya, untuk breastfeedingnya, kayak gitu ya. Dan untuk take care of the kids, kita juga ada banyak sekali yang kita perlu awasin. Misalnya ada suster ya, aku ada suster, tetap kalau harus supervise, ya. Aku tetap harus lihat dia ini nyucinya gimana, dia ini harus dia ini jaganya gimana. Jadi aku tuh nggak pernah diam. We're still like, you know, going around and doing everything. And of course pada saat itu kapan aku bisa ada social life? Nggak bisa. Masa anakku ditinggal gitu. Sometimes I would take my child with me for the first 2 years loh ya. Tapi most of the time aku tuh di rumah with my kid, right? So I feel like giving your kid all of yourself, for me I did. Dan itu was very beneficial for me too. Jadi aku juga aku rasa kayak I achieve something when I see my child happy, right? Oh, I feel happy when they're gaining weight, kayak gitu kan. Dan aku juga mengalami mom guilt. Jadi ketika aku lakukan hal lain yang nggak include my child, aku rasa bersalah. Ya kan? Oh, I left her. Oh, I wasn't with her. How is she? Is she okay? Kan gitu tuh. Akhirnya tuh cepet banget. Karena lebih tenang kalau aku lihat anak. Jadi lama-kelama my child became my whole world, right? And that was okay for me for the first 2 to 3 years. Ya. Habis itu kan punya anak kedua nih. Dan nunggu sampai dia sekitar 2 tahunan, it's still like that. Tapi lama-kelama I learned to make time for myself. I learned to separate myself sedikit demi sedikit, nggak bisa langsung cepet ya. And slowly start giving time for me to come back. Jadi memang saat itu the first 4 years ya, aku coba misalnya nih, aku coba ada me time-nya banyak punya, nggak bisa. Aku duduk mau salon, aku tuh rasa bersalah. jadi meski dikasih waktu banyak support system apapun, tetap akunya nggak nyaman. I like it when my child is my priority. Itu bikin aku rasa tenang. Every woman is different, right? Tetapi setelah sekitar 4 tahun, aku baru mulai nih kayak, oh, I think I need to make time for myself, give effort for myself, and slowly I can do that. Tapi setiap moment different ya, I think ya. Setiap orang beda. Ya. Setiap orang beda. Ada yang dia dari awal dia udah bisa kayak I have my me time dan dia nggak pernah ngerasa guilty. Ada juga. So I think like you just have to go with how you're feeling as well, you know. Karena waktu anakku kecil sekali, aku coba sediain my own self, I cannot. Right? I try to like, aduh kita nonton movie ya. Tapi my brain is like, anak nangis nggak? Lama-lama I just turn off the TV so I can feel comfortable lah ya. Jadi setiap mom beda ya kayak. The level of love yang paling tinggi for human is actually companionship love. Because for us, when we're happy, we're content. Nggak ada namanya istri idaman itu nggak ada. Work, husband, family, kids, the house, right? Find the sweet spot where we're happy with all of the little role that we play. Kalau you bisa berubah and it's not that big of a deal, kenapa enggak? If it's going to make you feel better about yourself. I want my children to feel warm and love from me, kayak hangat gitu.